Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwe Alifiani dari S1 Akuntansi kelas G dengan NPM C 10190228 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 Pratikum. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi, laporan keuangan, standar akuntansi, badan usaha, periode pelaporan keuangan, konkret, dan piutang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi yang berarti menghitung. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi. Selanjutnya ada klasifikasi bidang akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi sektor, akuntansi keperilakuan, akuntansi perbankan, akuntansi internasional, akuntansi pendidikan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi dan akuntansi anggaran. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Akuntansi biasanya dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan. Dengan akuntansi dapat diketahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan juga menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam suatu kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang pertama ada jurnal umum. Dalam jurnal umum, biasanya pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit atau satu rekening di kredit. Yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus biasanya diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Yang ketiga, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasanya dibuat dalam rangka proses pencatatan saldo pada akhir periode. Yang keempat, jurnal penutup. Hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Yang kelima ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi secara relatif pada periode berikutnya. Dan yang keenam ada buku besar pembantu. Merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahan secara rinci. Dan yang terakhir ada buku besar umum. Buku besar umum yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk mengetahui apabila bisnis sedang berada di mana nih dalam posisi laba atau rugi. Yang kedua ada perubahan modal. Perubahan modal biasanya yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan tersebut. Yang ketiga ada neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva,
kewajiban dan modal dalam satu periode. Dan yang terakhir, yang keempat, ada laporan arus kas. Laporan arus kas untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan sehingga dapat dikontrol. Dan selanjutnya ada laporan keuangan dan manfaatnya. Yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Yang ketiga ada neraca. Gambarannya seperti ini ya. Yang keempat ada laporan arus kas. Selanjutnya ada hubungan antara laporan keuangan. Hubungan antara laporan keuangan biasanya ada laporan laba, laporan perubahan modal, dan neraca yang mencerminkan hubungan artikulatif. Laba yang disajikan di laporan laba menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas akan tercantum di neraca. Nah, khususnya di elemen ekuitas yang tadi ya. Nah, sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terhadap di neraca, yaitu akun kas. Yang selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial karyawan, pemberian pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat juga termasuk. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dengan dalam laporan neracanya. Nah, bentuk dari produk merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layak produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan perusahaan dagang. Yang pertama, menghitung penjualan laba bersih. Untuk menghitung penjualan bersih sama dengan penjualan yang dikurangin retur penjualan dengan ditambah pemotongan penjualan. Yang kedua ada menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan pembelian plus ongkos angkut dikurangi dengan retur pembelian yang ditambahkan dengan pemotongan pembelian. Yang ketiga ada penghitung persediaan barang. Persediaan sama dengan persediaan awal ditambah persediaan bersih. Yang keempat ada menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar akuntansi. Yang pertama ada jenis-jenis akuntansi. Ada PSAK, ada SAK, ada PSAK Syariah. Ini jenis-jenisnya. Pengguna instansi terhadap standar akuntansi di Indonesia. Kalau di Indonesia menggunakan PSAK Syariah.
PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, bank pegadaian syariah, badan zakat, dan lain-lainnya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. SAP dibuat untuk menjamin transparansi dan partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Ada standar akuntansi keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan menjalankan prosedur yang berkaitan dengan pengajian laporan keuangan. SAK akan mempermudah akuntan di perusahaan dalam membuat laporan keuangan maupun prosedur penyajian yang konsisten. Selanjutnya ada IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Prosedur dalam menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan ini tuh sebenarnya tidak jauh beda dengan SAK yang tadi. Selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Yang pertama di neracanya. Kalau di SAK, neraca memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali industri tertentu. Kalau di IFRS, penyajian neraca bukan aset lancar maupun tidak lancar, hanya likuiditas lebih relevan. Selanjutnya ada laporan kinerja keuangan. Kalau dalam SAK, laporan kinerja keuangannya itu laporan laba rugi. Sedangkan di IFRS, laporan kinerja keuangannya ada di laba rugi komprehensif. Selanjutnya laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi di SAK, perbedaannya rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan. Sedangkan di IFRS tidak memiliki format standar meskipun pengeluarannya harus disajikan. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas pada SAK sama dengan IFRS sebenarnya, tetapi kalau di SAK dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung, sedangkan di IFRS menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Selanjutnya keuntungan kerugian pendapatan komprehensif. Di SAK terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas memegang saham seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Sedangkan di IFRS terdapat dalam catatan terpisah, tidak pada laporan perubahan ekuitas yang memegang saham. Jadi, kalau di IFRS, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi saja. Selanjutnya, perbedaan SAK dan PSAK. Yang pertama ada pada penyajian laporan laba rugi, SAK menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan PSAK umum menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, dalam pencatatan atas laporan keuangan, perbedaannya hanya terletak pada pengungkapan modal dalam SAK. ETAP tidak sama dengan mengungkapkan modal saham PSAK umum. Yang ketiga ada laporan arus kas. Pada PSAK arus kas, aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dan tidak menggunakan arus kas mata uang asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan badan usaha. Badan usaha perseroan terbatas.
Perseroan terbatas atau juga lebih sering kita sebut dengan PT adalah salah satu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Maka dari itu, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaannya. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan artinya adalah persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Jadi dapat kita definisikan sebagai suatu gabungan atau asosialisasi dari dua individu atau lebih untuk melakukan atau menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan bertujuan untuk memperoleh laba. Dan selanjutnya perseorangan. Perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana dimiliki oleh pemilik tunggal. Selanjutnya periode pelaporan keuangan. Yang pertama ada periode kalender. Periode kalender adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu. Selanjutnya ada periode fisikal. Periode fisikal adalah periode yang biasanya 12 bulan digunakan untuk perusahaan dan pemerintahan yang digunakan untuk pelaporan atau pelanggaran keuangan. Selanjutnya ada periode intern. Periode intern adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Selanjutnya ada periode tahunan. Periode tahunan selama 1 tahun dan biasanya semua perusahaan menyiapkan laporan keuangan tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konkret. Yang pertama ada aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk yang bertujuan untuk administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Jadi aset tetap ini untuk digunakan untuk dalam operasional dan bukan untuk dijual. Jadi contohnya kayak seperti bangunan yang menganggur, tidak terpakai dan tidak juga dijual. Jadi dia memiliki aset tetap tapi tidak dijual. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak terlihat atau wujudnya fisikal secara nyata, tidak bisa disentuh namun terasa besar manfaatnya. Yang selanjutnya ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek harus segera dibayar atau dilunasi pembayarannya selama kurang dari 1 periode akuntansi. Nih saya ambil contoh dari peminjaman ya. Saya punya hutang. Jadi hutang jangka pendek itu maksudnya tuh kayak pinjaman dalam satu perkiraan yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang dari 12 bulan, contohnya itu. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang atau long term debit. Ini memiliki pembayaran jatuh tempo sekitar 5-20 tahun. Contohnya kayak hutang yang pembayarannya atau pelunasannya diberikan waktu yang cukup lama, atau bisa dibilang waktu pelunasan dan peminjamannya cukup lama. Selanjutnya ada piutang dan utang. Piutang adalah utang yang dimiliki oleh pengusaha namun belum bisa dilunasi oleh pelanggan. Selanjutnya ada hutang. Hutang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar dari seseorang pemilik usaha kepemilikan pihak yang meminjamkan.
Selanjutnya ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen merupakan keuntungan perusahaan di mana perusahaan tersebut memutuskan untuk membagikan kepada para pemilik saham. Jadi dapat saya simpulkan, pemilik saham menerima dividen dalam keadaan utuh, tidak dipotong oleh pajak sama sekali ya. Selanjutnya pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen, namun produk yang dijasakan belum diberikan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada pendapatan diterima di muka, biasanya dikenal dengan prepaid income. Jadi dapat saya simpulkan, pendapatan diterima di muka akan muncul pada neraca, bisa menjadi aset bagi pembeli dan hutang bagi penjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud diperoleh dari pembelian tunai, kredit maupun membangun sendiri. Karena beberapa aset ini sudah dimiliki dan semua perusahaan memang harus memiliki beberapa aset. Nah, selanjutnya ada aset tetap tidak berwujud. Diperoleh dari pihak kontraktual atau dari pemerintah. Bedanya dengan aset yang berwujud dapat dilihat tadi dengan kasat mata, aset ini tidak berwujud untuk melihatnya diperlukan survei kepada calon pelanggan. Jadi kita harus melakukan survei dulu nih ke tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan depresiasi, depresi, dan amortisasi. Depresiasi yakni menurunkan manfaat ekonomi atas suatu aktiva yang berwujud. Depresiasi dan amortisasi merupakan dua istilah akuntansi yang menunjukkan pada penyesuaian nilai atau aset. Jadi pada depresi ini bermanfaat tidak dapat digantikan jika sudah habis, seperti sumber daya alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan inventory, supplies, dan equipment. Inventory secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Selanjutnya ada supplies, merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali. Selanjutnya yang terakhir ada equipment, merujukan pada barang-barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah kas ditambah instrumen investasi jangka pendek yang dapat langsung diuangkan dengan resiko perubahan nilai minimal. Jadi dapat saya simpulkan, uang tunai yang paling liquid sehingga ditempatkan pada urutan yang termasuk pada kas, dalam kas. Selanjutnya neraca dan saldo. Neraca saldo dengan memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Contoh neraca saldo bisa dilihat gambarnya ya. Selanjutnya piutang. Yang pertama jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha. Piutang usaha adalah jenis yang berbentuk ke dalam kredit yang ditimbulkan akibat transaksi antara penjual barang atau jasa. Yang kedua ada piutang wesel. Piutang ini terjadi akibat perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Jadi sifatnya sama saja dengan jenis piutang yang pertama. Tetapi piutang dagang atau usaha
namun sifatnya lebih formal dan terjamin karena ada perjanjian yang mengikat. Yang ketiga, ada piutang lain-lainnya. Jenis ini sedikit berbeda dengan bentuk yang lainnya. Jadi, piutang wesel dan piutang usaha. Bentuknya bermacam-macam seperti pinjaman modal, pinjaman kepada karyawan atau kasbon. Selanjutnya ada account receivable dan notice receivable. Yang pertama ada account receivable atau piutang usaha merupakan catatan transaksi yang menjadi dasar kita menerima uang. Merupakan jenis transaksi yang merupakan pengertian penagihan pada konsumen yang telah berhutang. Jadi, pencatatan dan pemprosesan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penjualan dari para pelanggan. Selanjutnya ada notice receivable. Ini sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran serta yang tertera dalam dokumen wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Jadi, notice receivable ini perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyisihan piutang tak tertagih. Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Jadi kualitas piutang ini tuh hampiran atas ketertagihan. Jadi piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus untuk menghitung bunga dari notice receivable. Yang pertama ada nominal wesel dikali suku bunga dikali jangka waktu. Jadi wesel ini biasanya menentukan jumlah bunga yang akan dibayar untuk periode antara tanggal publikasi dan tanggal jatuh tempo. Maka dapat nominalnya nominal wesel. Selanjutnya ada nilai jatuh tempo. Jumlah yang harus dasar pada tanggal jatuh tempo dinamakan dengan nilai kedewasaan. Jadi dapat kita simpulkan nominal wesel dikali suku bunga dikali jangka waktu. Jumlah pokok dikali suku bunga dikali jangka waktu akan menghasilkan bunga. Nanti nilai nominalnya ditambahin bunga. Nah, maka dari itu dapat kita nilai jatuh temponya. Selanjutnya jurnal penjualan secara kredit. Nah, ini contohnya jurnal penjualan. Selanjutnya ada jurnal penerimaan bunga secara tunai. Seperti ini kira-kira contohnya. Selanjutnya ada jurnal pengakuan bunga yang dibayar bulan depan. Kira-kira seperti ini contohnya. Selanjutnya ada jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang. Kira-kira seperti ini contohnya. Selanjutnya ada piutang bunga dan utang bunga. Seperti ini contohnya. Sekian dari saya penjelasan yang tadi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang bisa dimengerti. Sekian dari saya, Lili Alifiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.